Selamat siang teman-teman semua. Jadi untuk kuliah hari ini kita adakan secara recording saja ya materinya ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, langsung saja ya. Jadi untuk kuliah kita pada hari ini topik kita itu adalah penyearah daya ya, penyearah daya. Jadi di buku itu ada di bab 3. Jadi nanti bisa teman-teman baca juga kalau ingin memahami lebih dalam. Nah, pertama, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi capaian teman-teman ketika selesai kuliah nanti ya, untuk kuliah hari ini. Jadi ada dua ya teman-teman. Pertama, eh, teman-teman sebagai mahasiswa bisa memahami prinsip kerja penyearah daya. Nah, kedua, teman-teman memahami komponen elektronika apa yang digunakan dalam aplikasi penyearah daya ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi, nah, mengenai penyearah daya. Jadi kalau di buku kita dikatakan penyearah daya adalah suatu aplikasi elektronika daya yang sangat banyak digunakan. Lalu dikatakan di situ peralatan listrik rumah tangga maupun industri banyak menggunakan sumber DC ya. Jadi ya kalau kita contohkan sederhana ya, laptop. Kalau di industri mungkin mesin-mesinnya ada yang menggunakan listrik DC, sedangkan sumber listrik yang sumber listrik awal yang digunakan itu bolak-balik AC ya, contohnya dari PLN. Berikutnya, penyearah daya berfungsi mengubah aliran listrik bolak-balik AC menjadi listrik searah atau DC. Jadi bisa dilihat gambaran sederhananya di gambar 31 ya. Jadi masuknya itu AC, lalu disearahkan, keluarnya DC. Nah, kalau masuknya kan AC itu biasanya ya satu jenis lah ya, bolak-balik satu jenis. Kalau di PLN kita kan 50 Hz lah gitu kan, 50 Hz. Kalau di Eropa ada yang 60 Hz frekuensi AC-nya. Kalau kita kan ada 50. Nah, biasanya kan seragam. Nah, tapi kalau DC biarpun ada salah satu DC yang banyak digunakan, tapi ada bentuk DC yang lain, bentuk searah yang lain, karena nggak satu macam doang. Kalau AC kan ya satu macam ya, sinusoidal, yang membedakan paling frekuensinya sama tegangannya. Nah, kalau DC ada nanti keluarannya ada sedikit berbeda ya. Jadi berbedanya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Jadi penyearah daya ini bisa diklasifikasikan teman-teman ya. Pertama berdasarkan tegangan masuknya, apakah bolak-baliknya satu fasa atau tiga fasa. Walaupun sebenarnya nanti teman-teman kalau berpikir ya, kalau kita pikirkan sebenarnya yang banyak digunakan itu hanya salah satu dari ini, salah satu dari satu fasa atau tiga fasa. Karena logikanya nggak ini ya, nggak masuk kalau digunakan salah satu dari ini nantinya. Nanti ya kita lihat. Nah, yang kedua berdasarkan bentuk gelombangnya. Jadi bentuk gelombang keluaran di sini maksudnya ya. Jadi tadi kan ya masuknya AC ya, masuknya AC sama lah gitu, AC bolak-balik ya, masuknya AC. Ya keluarnya ini masuk ya. Ya keluarnya nanti ada perbedaan sedikit ya. Ada klasifikasinya. Jadi ada yang setengah gelombang ya, seperti namanya nanti setengah. Ada yang gelombang penuh. Jadi ini setengah ya, setengah. Ada yang penuh. Jadi gelombangnya penuh. Jadi penuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga berdasarkan beban resistif dan beban eh, resistif induktif, RL. Jadi kalau R kan mungkin analogi sederhananya, R itu resistor atau mungkin lampu lah. Lampu biasanya ini resistif ya, akan menghasilkan panas. Nah, kalau induktif itu kan induktif sepertinya. Kalau kita lihat analoginya kan belitan ya. Pokoknya kalau ada lilitan, ya lilitan seperti apa? Ya motor DC kan ada kan lilitannya di motor, atau
ya segala sesuatu yang punya lilitan kawat ya, lilitan kawat. Lilitan kawat. Jadi tentu tegangan DC-nya nanti kalau dia hanya resistif atau resistif induktif akan berbeda teman-teman ya, tergantung jenis bebannya nanti seperti apa ya. Kalau resistif kan ini stabil ya, paling kalau ada energi terbuangnya ya dalam bentuk panas. Nah, yang pertama penyarah satu fasa dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini yang paling sederhana itu dikatakan penyarah daya setengah gelombang. Penyarah dikatakan ya penyarah paling sederhana menggunakan satu dioda. Ya, kita pakai satu dioda. Lalu tegangannya tidak stabil, kurang halus. Tegangan keluarannya maksudnya ya. Tegangan outputnya. Ini output maksudnya. Outputnya kurang bagus atau kurang stabil ya. Ya namanya sederhana banget deh ya. Lalu membutuhkan kapasitor untuk menghasilkan gelombang DC yang lebih baik. Jadi bisa dikasih kapasitor ya di sini ya. Walaupun sebenarnya semua nanti butuh kapasitor. Kapasitor polar lah gitu. Jadi karena dia kurang bagus, ya tentu butuh kapasitor untuk biar keluarannya lebih halus lah gitu, lebih stabil, lebih halus. Nah, walaupun begitu teman-teman ya dia lebih hemat karena ya sangat sederhana ya, sangat sederhana, lebih hemat. Nah, aplikasinya seperti apa ya? Karena tadi keluarannya kurang stabil ya, kurang stabil, kurang halus, jadi memang penggunaannya itu tidak bisa digunakan ke alat-alat elektronika kita. Jadi kayak ke handphone, HP, printer, komputer ini nggak bisa karena ini kurang stabil. Jadi bisanya kemana dia Pak? Jadi bisanya ke ya lampu indikator lah, lampu indikator atau kalau saya pernah lihat apa tuh lampu indikator yang di atas tower yang sangat tinggi itu. Jadi ada lampu indikator. Nah itu biasanya kan lampunya tahan banting, awet ya. Jadi kalau tegangannya berubah-ubah apa tegangannya ya kurang stabil juga dia akan awet karena hanya digunakan sebagai lampu indikator. Beda dengan peralatan elektronika yang biasanya kita pakai. Itu kan rangkaiannya sangat banyak ya. Kalau ini kan hanya jadi semacam dikasih lampu aja lah, dikasih dioda ya. Nah itu aplikasi dari penyarah daya setengah gelombang ya. Itu yang saya pikirkan ya itu satu-satunya aplikasi penggunaannya. Nah bagaimana bentuk gelombangnya? Jadi kalau dia bolak-balik bisa kita lihat ya teman-teman, ini adalah bentuk gelombang kalau yang inputnya. Ini kan bentuk gelombang masuk atau inputnya. Ini inputnya. Nah kalau dia melewati tadi dioda, karena ada satu dioda ya, ini kalau kita lihat ke belakang melewati satu dioda, melewati satu dioda ya. Nah, jadi hasilnya nanti seperti apa gelombangnya? Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah dia hanya melewatkan yang bias majunya saja. Bias maju ya pas sewaktu di arah positifnya, waktu di arah positifnya saja dilewatkan ya. Ini saja dilewatkan, ini tidak ya. Jadi nanti hasilnya ya seperti ini hasilnya. Nah kalau dia ini kalau ada beban R ya sama ya, sama hasilnya. Nah yang ini dia akan nggak dilewatkan, ini hanya melewatkan yang ini doang. Nah kita bisa menghitung tegangannya ya teman-teman. Jadi kalau dari gelombangnya ini karena dia satu gelombang itu setengah gelombang itu V ya, kita bisa hitung VDC-nya. Jadi tegangan DC ekivalen lah, tegangan ekivalen DC-nya itu tegangan maksimumnya Vm dibagi Pi ya. Jadi sekitar 0,318 Vm. Dan arusnya ya kalau dia ada tahanannya R ya tegangan dibagi resistannya. Ini
tegangannya, ini arus yang mengalirnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, lalu dia kalau diberikan beban R dan L yang induktif. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau dia punya arah setengah gelombang seperti ini, ya saya tidak akan sarankan dia diberikan beban induktif L. Kalau lampu kan ya nggak masalah. Kalau lampu ya selain harga lampu itu relatif lebih murah ya. Ya kalau rusak kan ya biarpun dia rusak karena tegangannya tidak stabil, dia nggak masalah ya, karena biasanya yang beban R itu ya lebih murah. Nah kalau beban induktif ya itu biasanya kan motor itu penting ya, motor itu menjalankan sesuatu, ini kan yang ada belitan ya. Nah kalau dia diberikan tegangan yang seperti setengah setengah gelombang tadi ya riskan ya. Ini tentu kalau seperti ini harus diberikan tegangan yang baik ya, yang bagus, tegangan keluaran yang bagus. Jadi sebenarnya walaupun di buku dikatakan ada beban RL yang punya arah setengah gelombang, tapi yang saya lihat sih ini ya, kalau apalagi untuk motor itu sangat tidak disarankan ya untuk punya arah setengah gelombang. Tapi kita ikuti saja dulu yang dari buku. Jadi kalau bisa dihitung V-nya, VDC-nya. Jadi VDC-nya bisa dihitung ini ya. Jadi sama seperti VDC yang R tadi, tapi dikali 1 kurang cos betanya. Jadi tergantung tergantung beban induktifnya juga ya. Betanya bisa dilihat dari sini, tetanya ada rumusnya di sini ya, bisa lihat sendiri. Hanya saja memang saya seperti bilang tadi, biasanya ini nggak digunakan ya, nggak ada aplikasinya ya. Kalau mau menggunakan berarti ya bodoh lah itu gitu. Motor dikasih punya arah setengah gelombang ya nggak tahu lah itu ya. Saya belum pernah lihat orang seperti itu. Oke ya, jadi ini kalau dia beban RL. Kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya itu ada penyiar yang satu fasa tapi dia yang gelombang penuh ya, dia gelombang. Nah sebenarnya rekan-rekan, ini yang paling banyak digunakan di peralatan elektronika kita. Jadi untuk komputer kita, untuk TV, untuk radio, untuk ngecas HP kita, ini sebenarnya yang paling banyak digunakan. Jadi kalau dikatakan di situ aplikasinya sangat banyak ya, sangat banyak ya. Kedua, bentuk tegangan dan arus keluaran lebih baik dan stabil. Nah, bahkan kalau di buku dikatakan tidak membutuhkan kapasitor, ya itu salah ya. Tetap butuh kapasitor, biarpun dia lebih stabil, karena nanti lebih stabil ya, misalkan lebih stabil ya nanti masih ada apa, bamnya ada, tonjolannya. Tentu butuh kapasitor ya, tentu butuh kapasitor. Kapasitor kan analoginya seperti gelas kan. Gelas kita isi air yang bergelombang, kita tuangkan gelasnya kan lebih stabil lah keluarannya kan airnya ya. Ya tentu butuh kapasitor untuk membuat ini lebih stabil. Jadi ya ginilah maksudnya, nanti ada beberapa kapasitor sehingga nanti hampir seperti tegak lurus gitu ya. Itu fungsi kapasitor di sini ya. Analoginya gelas lah, gelas diisi dituangkan lagi airnya. Nah kalau dikatakan tidak butuh kapasitor, masih butuh ya, tentu masih butuh kapasitor, terlebih untuk aplikasi apabila digunakan ke peralatan elektronik. Nah ketiga, tegangan outputnya lebih besar ya. Jadi lebih besar dari yang punya arah setengah gelombang, karena yang gelombang baliknya disearahkan ya, menjadi satu di positif semua, di kutub positif semua. Nah di sini ada rangkaiannya ya, kalau di buku seperti gambar 35. Jadi di segini menggunakan 4 dioda. Nah ini bisa kita katakan dioda bridge ya, ini dioda bridge, jembatan dioda ya. Nanti masuk ya, nanti bakal keluar ke sini semua, mau
nanti balik dari sini, nanti keluarnya dari sini. Oke. Nah, bentuk gelombang yang dihasilkan seperti apa? Jadi di sini ada diperlihatkan gelombang masuknya sama ya, tadi bolak-balik sinusoidal ya, seperti ini. Nah, seperti ini nih gelombang masuknya. Ini in. Nah, nanti dia keluaran. Jadi ketika dia ini ya, misalkan ini garisnya. Ini outnya, ini keluarannya. Nah, jadi ketika arus baliknya ini tadi nanti akan dibuat jadi ke atas semua, jadi searah lah, jadi searah ke arah bebannya gitu kan. Kalau ke arah bebannya kan ini nggak balik dari bebannya ya. Ini kan kalau kita lihat ini bakal lewat sini semua ini. Mau dia dari sini atau dari sini, ini kan bolak-balik ya. Kalau bolak-balik kan seperti ini kan. Pertama dari sini, baliknya dari sini. Nanti akan melewati ini semua. Jadi nanti satu arah lagi, nggak lewat di sini maksudnya. Karena di blok ya. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi semua arahnya dari arah yang arah negatif akan ke beban itu akan dari arah positif ke negatif lah gitu jadinya analoginya. Nah, di sini bisa kita hitung teman-teman ya, berapa VDC-nya. VDC dari ini setelah disearahkan, jadi bisa kita hitung karena ini sudah 2 kali ya, 2 kali tadi kan kalau setengah ini Vm per Pi. Nah, karena 2 kali jadi 2 Vm per Pi, jadi dapatlah sekitar 0,637 per Vm. 0,637 Vm. Nah, di sini ada VRMS. Jadi kalau di buku VRMS ya, jadi RMS itu root mean square. Root mean square itu bisa dikatakan ini diintegralkan sampai sini, dihitung luasnya ya, dihitung luasnya berapa hasilnya. Jadi sederhananya langsung aja Vm per akar 2. Kalau kita integralkan pun nanti hasilnya seperti ini ya, diintegralkan 0 sampai V, dihitung sini turunan integral sinusoidalnya ya, nanti hasilnya seperti ini. Nanti pasti hasilnya bakal sama, jadi per akar 2. Nah, itu berapa? Kira-kira 0,707 ya, 0,707 Vm. Oke, jadi itu untuk bentuk gelombangnya dan besar tegangan outputnya. Jadi ingat ya, ini yang paling banyak digunakan. Jadi aplikasi alat elektronika ya paling banyak ini. Jadi tentu harus paham berapa, misalkan 12 ya, 12 volt, nanti tegangan keluar VDC-nya jadi berapa gitu. Nah, penyearah 3 fasa teman-teman ya. Tadi 1 fasa, 3 fasa. Nah, ini singkat saja teman-teman ya. Kalau untuk penyearah 3 fasa. Jadi kalau dari saya sendiri, di buku kan ada di situ dibuat penyearah 3 fasa. Nah, kalau dari saya sendiri, penyearah 3 fasa ini belum ketemu sama sekali aplikasinya. Kenapa? Ya 3 fasa kan memang itu sengaja dibikin 3 fasa supaya bisa mengantarkan 3 tegangan yang berbeda fasanya, supaya bisa diantarkan 3. Nanti kan bisa kan nanti kan ketika diantarkan satu kabel ya, ini bisa dibagi 3 jadi RST ya. RST kalau mungkin teman-teman sudah belajar dasar teknik elektro, tapi ini memang lebih topik ke pembangkit power ya, listrik, bukan kendali, lebih ke power murninya. Nah, jadi sebenarnya intinya teman-teman, kalau penyearah 3 fasa ini saya sampai sekarang masih belum ketemu aplikasinya apa. Nah, kalau kita lihat misalkan di gambar bentuk gelombang ya, jadi kan tegangan maksimum Vm. Nah, di situ dikatakan tegangannya karena 3 fasa, ya nanti kan tegangannya sinusoidalnya saling menumpuk, maka Vm barunya bisa 1,73. Jadi lebih besar memang ya. Karena kan 3 gelombang yang dengan fasa berbeda yang dibawa satu kabel itu. Nah, jadi sini. Nah, masalahnya
eh, perangkat atau semua komponen bukan komponen, perangkat atau alat elektronik yang menggunakan arus tegangan DC itu umumnya kan kalau peralatan elektronika itu 5 volt ya, 5 volt, aki 12 dan 24. Namun katakanlah ada mesin-mesin yang menggunakan 48 volt. Nah, ini yang paling tinggi teman-teman. Yang setahu saya malah 24 ya, 24. Saya nggak tahu 48 ada atau enggak. Nah, katakanlah ada 48. Nah, kalau tegang ini sudah paling tinggi. Jadi sebenarnya penyearah 3 fasa ini saya katakan tidak dibutuhkan ya, tidak, karena penyearah 1 fasa saja sudah bisa. Karena sayang 3 fasanya diubah jadi 1. Karena kan 3 fasa ya nanti bisa dibagi jadi 3 itunya. Menurut fasanya bisa membawahi 3 beban ya. Itu kan intinya fasa ini dibuat. Nah, jadi sebenarnya ini nggak ada aplikasinya yang saya tahu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu aplikasinya, Pak. Saya tahu aplikasinya. Ya monggo kasih tahu ya. Tapi saya tanya teman-teman saya yang bekerja ya, yang sudah bekerja di industri, mereka nggak tahu aplikasi penyearah 3 fasa ini apa. Ya kalau 1 fasa ya sederhananya ya adaptor. Adaptor dibuat ke 48 volt, ya adaptor biasa dibuat ke 48 volt bisa, dua ini bisa, ini bisa, ini bisa. Jadi sebenarnya penyearah 3 fasa ini nggak perlu ya, bukan nggak perlu, nggak, kita tidak tahu aplikasinya kemana ya. Tapi kita lihat aja ya, kita bahas aja sesuai di buku. Jadi ya tiap fasanya nanti diberikan dioda ya. Karena ini ada 3 fasa, jadi dioda, ada 3 dioda. Lalu untuk memblok baliknya diberikan dioda 1 lagi. Nah, itu untuk penyearah 3 fasa. Nah, untuk V-nya bisa dilihat ya, berapa tegangannya. Jadinya harusnya tegangan maksimumnya Vm, karena 3 fasanya disearahkan nanti jadi sangat besar tegangannya ya. Tapi sederhananya ini nggak ada aplikasinya yang setahu saya. Oke. Oke, sampai sini saya harap paham ya, sampai penyearah 3 fasanya. Karena jadi kalau dari sini sebenarnya kita lihat yang paling banyak itu yang digunakan yang 1 fasa, yang setengah gelombang hanya untuk lampu indikator, dan yang gelombang penuh lah yang paling banyak digunakan. Karena yang setengah gelombang untuk beban induktif itu tidak ya, sangat tidak disarankan. Hanya untuk beban resistif ya apa, lampu dan pemanas. Jadi yang kita kan nggak butuh lah untuk pemanas ya, pemanas biasanya kan lampu indikator. Nah, untuk gelombang penuh yang paling banyak ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi aplikasi rangkaian aplikasi dari penyearah ini ya, penyearah daya ini. Jadi di sini dikatakan ada rangkaian catu daya. Catu daya maksudnya apa? Ini ya sederhananya untuk ngecas HP lah. Rangkaian ada mengisi baterai HP, casan HP lah ini. Casan HP. Nah, di sini dikatakan aplikasi penyearah daya yang paling banyak digunakan adalah penyearah 1 fasa gelombang penuh ya. Nah, aplikasi ini dapat digunakan sebagai catu daya untuk TV, radio, laptop, komputer, HP, sama mengisi baterai aki, mengisi baterai mobil ya. Nah, rangkaiannya bisa kita lihat di gambar 12 ya. Nah, coba kita analisis sedikit ya mengenai rangkaian catu daya DC ini. Ini kan yang gelombang penuh ya, 1 fasa ya. Di sini kan diperlihatkan di situ ada tegangan 220 AC, berarti ini tegangan PLN ya, standar PLN 220. Nah, di sini diturunkan. Nah, seperti yang di rumah kita itu dia turunkan itu jadi berapa? Jadi sebenarnya kalau di dalamnya itu trafonya itu kan trafo ya, menurunkan 220 jadi 12. Ya, jadi 12. Itu akan menurunkan 220 jadi 12. Nah, lalu dia inputnya akan masuk dioda bridge ini. Nah,
Tadi kalau nggak salah tegangannya kan sekitar 0,627 ya. 27 dikali 12. Ini tegangan keluarannya berarti di sini sekitar 0,67 kali 12. Sebentar coba saya hitung. Bentar ya. 0, berapa tadi? Nah, 0,637 kali 12 jadi 7,644. Jadi di sini ada keluarannya 7,644 di sini. 7,644. Nah, jadi ini ya 7,6 lah. 7,644. Jadi keluarannya pasti nanti tegangan apa? AC masih ada gelombangnya ya. Nah, di sini diberikan ini ya, kapasitor polar. Jadi ini kan searah positif ya. Jadi supaya riak-riaknya ini makin halus. Makin halus ya. Makin halus. Jadi mungkin ada riak-riaknya kecil. Riak-riak kecil. Jadi makin kecil lah riak-riaknya. Makin hampir nggak kelihatan. Lalu di sini ada diberikan R, ya wajar R ya. R itu tahanan. Tahanan. Lalu di sini ada MJ 2955. Nah, kalau saya baca MJ 2955 ini untuk switching. Untuk switch sama amplifier power. Jadi karena ini untuk switch, bisa saja untuk ini ya, melemahkan atau menguatkan ini bisa saja ya. Saya nggak tahu ini dia detailnya seperti apa, tapi setahu saya ini untuk switch sama untuk power ya, 7,6 ini, yang 7,6 volt ini. Nah, di sini ada IC 7805. Nah, kalau teman-teman lihat di internet ya, di internet 7805 ini berfungsi untuk mengubah dari tegangan 6 sampai 9 volt menjadi 5. Ya. Ini jadi 5. Jadi 5 konstan ya. Jadi kenapa di handphone kita itu chargernya, casannya keluaran 5 itu di rangkaiannya itu tentu ada ini IC 7805. Nanti kalau gambar IC-nya ya bisa teman-teman lihat di internet ya supaya lebih jelas. Nah, ini ada ini. Ini fungsinya. Jadi ketika masuk tadi 220 diubah ke 12 lewat dioda bridge jadi 7,6. Ya, jadi 7,6, lalu lewat IC ini jadi 6, yang 6 sampai 9 itu diubah jadi 5. Jadi keluarlah di sini 5. Ini kan ground semua. Oke, jadi 5. Jadi 5 volt, 5 ampere harus maksimumnya. Nah, jadi itu analisis sederhana ya. Jadi sebenarnya pengetahuan komponen elektronika kita memang harus lebih ini ya, bukan hanya sekedar yang komponen elektronika yang kita bahas sebelumnya, karena kan ada butuh IC, butuh transistor. Transistor kan fungsinya harus kita cari dulu teman-teman serinya. Kita cari serinya, baru lalu kita lihat oh seri ini fungsinya apa. Jadi kalau sederhana kita analisis rangkaian ini ya, intinya ya ada diturun 220 diturunkan jadi 12 lewati dioda bridge dengan rumus tadi jadi 7,6, lewati ini jadi 5. Nah, itu analisis sederhananya lah biar teman-teman mengerti cara kerjanya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, aplikasi penyearah yang kedua itu ada UPS ya. UPS itu digunakan merupakan catu daya yang mampu menyediakan sumber listrik tanpa putus. Jadi kalau mati lampu tiba-tiba, dia nggak mati lampu, peralatan listrik kita nggak langsung mati. Jadi ada jeda waktunya. Jadi misalkan yang data-data penting itu masih tersimpan gitu kan. Kan sering kita pakai laptop nggak pakai baterai ya, cuman colok casan aja, belum sempat nge-save mati lampu ya nggak tersimpan itu kan. Ya bisa dikatakan UPS ini jadi semacam baterai laptop untuk ya TV kita, komputer kita, untuk AC, untuk yang lainnya. Itu analoginya ya.
Jadi di sini ada gambar 312 blok diagram rangkaian UPS. Di sini hanya blok diagramnya ya, hanya fungsi-fungsi dari blok diagramnya, tidak ada rangkaian elektronikanya ya. Jadi sebenarnya bisa teman-teman lihat nanti kalau mau tahu lebih dalam. Lalu ada di sini contoh bentuk UPS-nya itu sendiri di gambar 313 ya. Nah, oke. Dari paparan tadi ya, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya penyearah daya itu ya mengubah AC menjadi DC. Yang kedua, aplikasi penyearah daya memang yang paling banyak adalah penyearah daya satu fasa gelombang penuh. Ya, yang gelombang daya yang satu fasa gelombang daya setengah gelombang ada, tapi hanya untuk lampu indikator. Ya, yang 3 fasa kita belum menemukan. Saya belum menemukan. Kalau teman-teman tahu boleh beritahu, boleh sharing. Nah, memang di sini komponen utamanya untuk menyearahkan adalah dioda. Ya, dioda di sini sebenarnya selain menyearahkan tentu dia berguna sebagai switching juga sebenarnya kan. Switch, loh, kenapa dia jadi switching, Pak? Switching, Pak, ya dia kan switching yang bias maju dia lewatkan, bias mundur dia blok, dia putuskan ya. Nah, ini kan bisa kita katakan sebagai switching juga ya. Jadi yang dilewatkan yang dari positif ke negatif saja, negatif ke positif di blok ya. Oke, demikian ya kuliah kita, materi kuliah kita. Walaupun singkat, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, boleh bertanya, boleh japri, boleh tanya di grup. Ya biar gampang, tanyanya boleh melalui voice message aja ya. Kalau males ngetik ya, boleh ini voice note ya itu. Nama lainnya saya kurang paham itu nama lainnya. Voice message lah ya, direkam pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau Pak, saya tahu nih aplikasi penyearah 3 fasa. Oke, boleh saling sharing ya. Oke, demikian kuliah kita sampai hari ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, selamat siang ya, teman-teman.